Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Renoto. NIM 24109522022 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan modul 2 yaitu mengenai kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Partikum sistem kendali. Nah, lanjut. Yang pertama itu ada diagram blok sistem kendali. Diagram blok sendiri, diagram blok sistem kendali sendiri adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Nah, jadi bagian-bagian utama diagram blok itu yang pertama ada garis sinyal yang di mana di sini tuh seperti gambar panah yang menggambarkan arah aliran sinyal yang terjadi pada suatu sistem kendali. Selanjutnya di sini tuh ada subsistem, biasanya dia berupa kotak seperti ini atau plan berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri yang berupa suatu fungsi. Lalu ada summing point. Di sini itu merupakan titik pertemuan antara dua atau lebih sinyal yang nantinya akan dilakukan akumulasi penjumlahan ataupun pengurangan terhadap sinyal-sinyal. Lalu di sini ada branch point atau titik percabangan dua sinyal atau lebih. Ini merupakan gambaran contoh diagram blok sistem sendiri, sistem kendali itu sendiri itu di mana ada garis sinyal, ada summing point, dan ada subsistem. Dan di sini ada juga percabangannya. Nah, lalu hubungan dan modifikasi diagram blok. Hubungan diagram blok yang pertama itu adalah hubungan seri, yang mana oh, sistemnya itu disusun secara seri. Jadi, di mana kita mendapat di sini persamaan yang pertama itu X2S sama dengan X1S dikalikan dengan G1S. Nah, untuk persamaan kedua itu X3 sama dengan X2S kita kalikan dengan G2S. Sehingga kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, sehingga dia itu menjadi X3 sama dengan X1 dikalikan dengan G1S kalikan dengan G2S. Sedangkan pada hubungan paralel, subsistemnya itu kita susun secara paralel. Nah, sehingga kita dapat persamaan tadi, X2 sama dengan X1 kali G1S, dan X3 sama dengan X1 dikalikan dengan G2S. Yang mana di sini summing point-nya itu diagram blok di atas terhubung ke titik penjumlahan, sehingga X4 itu keluarannya nanti itu akan sama dengan X2 dikurang X3. Sehingga kita substitusi nilai persamaan tadi itu, sehingga kita dapat X4 itu sama dengan X1S dikalikan dengan G1S dikurang G2S. Lalu di sini ada hubungan dan modifikasi diagram blok. Nah, di sini kita dapat melihat yang pertama itu adalah pergeseran titik percabangan, pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Kita dapat lihat di sini bahwa titik percabangan yang awalnya itu berada di sebelum sistem, sehingga kita akan menjadi sebuah sistem yang mana kita tambahkan sebuah sistem yang yaitu sistem A. Sehingga persamaannya nanti itu akan menjadi X1 yang awalnya itu X1 sama dengan X1 kali G kali A, yang mana nilai A itu sendiri adalah super G. Nah, lalu di sini ada juga yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Yang mana titik percabangannya di sini dapat terlihat awalnya itu ke sebelum setelah sistem, kita geser dia ke sebelum sistem. Dengan juga menambahkan A, di mana nilai A itu akan sama dengan nilai G. Lalu ada pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem itu dapat terlihat di sini bahwa kita yang mana di sini kita dapat melihat X3 itu sama dengan X1 dikurang X2 dikalikan dengan G. Nah, lalu dapat lagi persamaan yaitu X1 G dikurang X2 G. Dan X3 itu kan sama juga dengan X1 G dikurang dengan X2 kali A. Ini yang setelah ini ya. Sehingga dapat persamaan bahwa X1G dikurang X2G akan sama dengan X1G dikurang dengan X2A. Nah, maka G itu akan nilainya sama dengan A. Lalu pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Yang mana titik penjumlahan yang awalnya itu setelah sistem, kita geser ke belakang ke sebelum sistem. Dapat persamaan yang awalnya itu X1 sama dengan X1G dikurang X2. Nah, lalu di sini kita tambahkan A, maka dia X3 itu akan sama dengan X1
dikurang X2 dikali A dikali G. Nah, jadi persamaannya itu akhirnya itu yaitu X2 dikali A dikali G akan sama dengan nilai X2 itu sendiri, yang mana A itu akan sama dengan 1/G. Selanjutnya, sistem kendali lingkar tertutup dan lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang tidak memiliki feedback atau umpan balik. Nah, terdapat di sini dia pada diagram bloknya, di sini dia tidak memiliki feedback. Yang mana fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka itu sendiri yaitu CS per RS akan sama dengan GS. Yang mana keluaran sistemnya itu akan sama sebagai berikut yaitu CS ini sama-sama kita kalikan dengan RS. Maka dia akan sama dengan CS sama dengan GS dikalikan dengan RS. Selanjutnya pada lingkar tertutup, tertutup itu sistem kendali lingkar tertutup itu sendiri adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Yang mana di sini kita dapat melihat umpan balik itu yaitu HS. Keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensinya. Nah, dapat dilihat di sini perbedaannya dengan lingkar terbuka tadi, yaitu yang mana lingkar tertutup ini memiliki feedback. Di mana ES adalah nilai selisih antara set point dengan nilai umpan balik, dan BS ini merupakan hasil perkalian antara keluaran nilai CS dengan pengali umpan balik. Nah, dapat dilihat di sini nilainya itu yaitu CS sama dengan keluarannya itu sama dengan CS sama dengan RS dikurang CS HS dikalikan dengan GS. Kita buat yaitu CS per RS sama dengan GS sama per 1 ditambah GS HS. Nah, jika untuk melihat nilai keluarannya sendiri itu CS sama dengan GS per 1 tambah GS HS dikalikan dengan RS. Jadi perbedaan antara sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup itu yang pertama itu kestabilan dan ketelitiannya itu pada lingkar terbuka ini kurang stabil dan teliti. Sedangkan pada lingkar tertutup ini dia lebih stabil dan teliti. Tapi dalam bentuk segi kemudahan pembuatannya itu yang lingkar terbuka ini lebih mudah dibuat. Sedangkan pada lingkar tertutup lebih susah dibuat. Umpan baliknya itu pada lingkar terbuka kan tidak ada. Sedangkan pada lingkar tertutup ada. Dan lingkar terbuka ini lebih ekonomis, sedangkan lingkar tertutup ini lebih mahal gitu. Soalnya kita akan membahas itu konstanta pengali KP. Konstanta pengali ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke dalam plan atau subsistem. Ini merupakan diagram blok terbuka dengan konstanta pengali, yaitu KP di sini tadi. Nah, fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dengan pengali KP adalah sebagai berikut, yaitu CS sama per RS itu akan sama dengan KP dikalikan dengan GS, karena ini seri kan. Nah, jika kita hanya mencari CS saja, yaitu berarti CS sama dengan KP dikali GS dikalikan dengan RS. Selanjutnya diagram blok lingkar tertutup dengan konstanta pengali. Ini sama, cuman di sini kan pada lingkar tertutup itu akan sama, sedangkan tadi rumusnya itu kan CS per RS GS per 1 tambah GS HS. Karena di sini KP kita serikan dengan GS, maka akan sama dengan nilai fungsi alih dari sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta pengali adalah sebagai berikut, yaitu CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 ditambah KP GS HS. Selanjutnya ada pengendali PID, yang mana PID sendiri yaitu proporsional integral derivatif. Merupakan suatu sistem pengendali yang digunakan secara luas di berbagai bidang industri. Yang pertama, proporsional. Dalam kontinu waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan, yaitu UT itu sama dengan KP dikalikan dengan ET. Sedangkan dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP, yang mana US itu akan sama dengan KP dikalikan dengan ES. Nah, di sini dapat terlihat bahwa pengendali proporsional menghasilkan sinyal kontrol berupa sinyal error yang dikalikan dengan konstanta proporsional KP pengendali proporsional yang digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien. Sedangkan pada integral itu
subsistemnya itu nilainya itu KI per S. Yang mana dalam pengendali integral, nilai error diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Yaitu UT itu sama dengan KI integral 0 sampai T ET dt. Sedangkan pada domain Laplace dapat ditulis yaitu sebagai US per ES sama dengan KI per S. Yang mana ini berfungsi untuk menghilangkan galat atau steady state error, meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tunda atau itu lama dicapai. Sedangkan pada derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT sama dengan KD per DET per DT, yaitu KD per turunan ET per DT satuan waktunya. Sedangkan dalam domain Laplace dapat ditulis yaitu US per DS sama dengan KD dikalikan dengan S. Pengendali ini digunakan untuk mempercepat respon transien meskipun memiliki kurangan, yaitu meningkatkan error sistem. Sistem pengendali PID bisa berupa kombinasi antara proporsional, integral, dan derivatif, bergantung pada respon sistem yang diinginkan. Apabila ketiga jenis pengendali tersebut digunakan, maka persamaan yang menyatakan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dapat dalam domain waktu kontinu adalah UT sama dengan KP ET ditambah KI integral ET ditambah KD DE per DT. Dalam domain Laplace dapat tulis yaitu US per ES sama dengan KP ditambah KI per S ditambah KD kalikan dengan S. Nah, ini merupakan diagram bloknya, yang mana ET itu nilai subsistem P, I, dan D itu akan diparalelkan yang masuk ke summing point dan ke plan atau prosesnya nanti. Lalu diumpan balikkan lagi. Jadi pada waktu rise time, proporsional itu menurunkan. Sedangkan pada overshoot dia meningkatkan, settling time itu memberi perubahan kecil, dan tapi pada steady state errornya itu akan menurunkan atau mengurangi. Sedangkan pada integral itu perbedaannya itu pada settling time itu meningkatkan dan pada steady state error itu malah mengeliminasi. Sedangkan pada derivatif itu dia akan memberikan perubahan kecil, pada overshoot dia menurunkan, pada settling time dia menurunkan juga, dan pada steady state error dia akan memberikan sedikit perubahan kecil. Lalu di sini ada parameter tanggapan peralihan. Yang pertama itu TC atau time constant, yang mana waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Lalu ada rise time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100% atau 10 sampai 90% dan 5 sampai 95% dari nilai akhir. Lalu ada settling time, yaitu waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 0,5 dari respon steady state. Lalu ada delay time atau TD, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Lalu ada di sini maksimum persen overshoot atau MP, nilai puncak dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Yang mana rumusnya itu CP dikurang C dalam tak hingga dikalikan per C tak hingga kali 100%. Nah, untuk time peak-nya itu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Ini grafiknya. Ini menunjukkan nilai MP, ini menunjukkan nilai TD, ini time rise-nya, ini time peak-nya, ini ada time settling. Nah, ini yang bisa ditoleransi dari 0,5, 0,05 atau 0,02. Lalu yang terakhir adalah metode penalaan. Metode yang pertama itu metode trial and error.
yaitu dengan cara pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Lalu ada metode Ziegler-Nichols, yaitu eksperimen dengan asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Lalu yang terakhir ada metode Cohen-Kuhn, itu mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tapi memberikan waktu naik atau rise time yang lebih cepat. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.